sembahyang itu terbagi dua kalau kita simpulkan. Karena dari dua macam rukun ini, nah pecah-pecahnya ada ulama yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan berbeda. Rukun fi'li itu adalah gerakan-gerakan kita di dalam sembahyang yang termasuk di dalam rukun. Artinya bila tertinggal gerakan tersebut, nah maka pada sah sembahyang. Kemudian rukun qauli itu apa yang kita baca. Jadi banyak bacaan yang kita baca di dalam sembahyang, cuma ada bagian-bagiannya yang dimasukkan ke dalam rukun. Rukun qauli artinya rukun perkataan, rukun yang dibaca. Yang pertama an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Jadi rukun yang pertama atau fardu yang pertama di dalam sembahyang itu adalah niat. Nah, sama kayak wudu. Jadi niat ini kada mau tertinggal. Kenapa niat itu kada mau tertinggal di dalam ibadah? Karena itulah yang menentukan ibadah kita itu diterima atau tidak. Jadi bila misalnya niatnya kita karena Allah Subhanahu wa taala, nah maka sudah dapat dipastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang jasad Allah. Tapi kalau misalnya ibadah yang kita kerjakan bukan selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu kan diterima juga oleh Allah. Biar misalnya sembahyang karena tabutan Allah, itu disariki apa hanya. Bila misalnya sembahyang kita disariki mama, gara-gara disarikinya biar takutan, nah berarti biar belum masuk dalam kategori ikhlas di dalam sembahyang. Sedangkan sembahyang itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita persembahkan itu ke Tuhan. Ada kesan siapa-siapa. Jadi setiap ibadah itu rukun yang pertama itu pasti dimulai dengan niat. Kemudian takbiratul ihrami ma'an niyat. Jadi meletakkan niat itu ketika masuk awal daripada takbiratul ihram. Mulai pian mengangkat tangan takbiratul ihram yang pertama. Nah di situ pian memasang niat-niat. Jadi di dalam niat itu ada tiga pelang. Ada yang ngarannya qasad, ada yang ngarannya ta'arud, ada yang ngarannya ta'yin. Qasad itu aku sembahyang, ta'arud itu fardu, ta'yinnya itu entah zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya, bisa subuh. Jadi ketentuannya di ta'yin. Sembahyang apa nampian kerjakan? Misalnya sembahyang maghrib, lapas takbiratul ihramnya usolli fardhu maghribi salatsa raka'atin mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Jadi biar memasang niat itu aku sembahyang fardhu maghrib, nah itu sudah tunai niat biar di dalam takbiratul ihram. Yang seterusnya bang sunnahnya. Yang penting qasad, ta'arud dan ta'yin itu ada ketinggalan. Aku sembahyang fardu maghrib. Jelas saja masih dalam tentang takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram itu menurut kebanyakan ulama yang berpendapat cara mengangkat takbiratul ihram itu mulai awal lafaz Allahu Akbar, mulai kalimat Allah itu sudah mulai bergerak tangan kita, ya lah, dari posisi dia lurus menuju ke telinga Allahu Akbar. Jadi ketika sampai badannya sampai di telinga, jari ibunya di bawah telinga, ya lah. Nah, kemudian sejajar dengan kalau lakian itu apa ketiaknya agak dibuka. Nah, itu. Kemudian 4 jari sisanya itu menghadap kiblat. Kada terlalu rata, kada terlalu genggam.
mana di korong hanya badadah karena terlalu kandang maka kan nah, jadi nang sadang aja nah itulah nang paling karena khairul umur awsatuha sepaling bagus perkara itu adalah yang paling pertengahan-pertengahan nang sadang-sadang aja jadi kayak itu kata caranya nah itu nang paling banyak dipakai oleh para ulama cuma ada juga riwayat yang lain Allahnya langsung menurun ke telinga Allahu Akbar ketika sampai di sini hanya ber ya Allah ada juga tapi yang banyak dipakai oleh kalangan ulama itu yang pertama nomor menjatuhkan tadi jadi memasukkannya ketika itu Allah ketika kalimat A di dalam lafaz Allah itu maka disitulah kita mengangkat niat kita untuk sembahyang jelaslah tata cara takbiratul ihram wa qira'atul fatihati bil basmalah kemudian yang kedua itu membaca suratul fatihah bil basmalah dengan kalimat yang pertama yaitu kalimat bismillah jadi bismillah itu masuk rukun kan di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i itu bismillah dalam surat al-fatihah itu rukun wajib jangan sampai tinggal nah jadi ada juga kaul Imam Abu Hanifah misalnya itu kada pakai bismillah nang zuhar pakai bismillahnya cuma share aja bismillahnya itu kada nyari kalau pian melihat biasanya sembahyang orang di Madinah atau Mekah biasanya itu langsung mengawalan Allahu Akbar takbiratul ihram alhamdulillahirabbil alamin kata-kata Arab bismillahnya nah berarti sedikit memakai mazhab Imam Abu Hanifah tapi kalau kita di Indonesia biasanya rata-rata memakai mazhab Imam Syafi'i maka ketika takbiratul ihram menyaring bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya nah itu rukun qauli ngarannya kenapa? Karena dibaca nah syaratnya rukun qauli ini harus kedengaran oleh telinga kita seorang bagi kita yang sembahyang meskipun kawan kita mendengar yang penting telinga kita mendengar jangan sampai telinga kita seorang kadang mendengar ketika kita membaca rukun qauli di dalam sembahyang apabila telinga kita kadang mendengar maka kada sah Fatihahnya wajib diulang Alhamdulillahirabbil alamin hanya tinggal misalnya kata-kata Arab nah maka wajib punya hukumnya mengulang Alhamdulillahirabbil alamin sampai telinga seorang mendengar bila kada sah Fatihahnya kada sah sembahyangnya janganlah nah kita bila ada waktu kita belajar tentang Fatihah bujur-bujur nah kayak pembacaan Fatihah yang bujur nah kayak apa mantap tasjid-tasjidnya nah kayak apa panjang pendeknya nah kayak apa huruf-hurufnya nah kayak apa sifat hurufnya nah sampai kayak itu karena bila belajar di kampung ada bapak banyak aja guru-guru di kampung yang bisa yang mantap belajar kan jadi kualitas sembahyang kita dari tingkat umur ke umur makin bertuah umur kita jadi kualitas sembahyang kita makin meningkat terus wa tasdidati arba'ata asyaratan adapun tasdid di dalam surat al-fatihah itu jadi ada 14 detik ada murid tinggal nah jadi diperhatikan huruf-huruf yang bertasdid karena masuk di dalam surat al-fatihah masuk ya rukunnya nah panjang pendeknya masuk ya rukunnya tasdidnya masuk ya rukunnya wa ikhrajid dhadi min az-zahi wa laisa fil fatihati zahun jadi mau di dalam fatihah itu ada huruf dot jadi ujar Nabi aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot di beritaan kalangan orang Arab nih Rasulullah SAW itu sih paling fasih mengucapkan huruf dot karena huruf dot ini dalam susunan huruf hijaiyah itu paling sulit sudah ya kan bila ada moyong menjadi guru bapak bahari itu montongnya maka belum bujur lagi maka memoyong apa ini luar supannya kalau kita
Dana kali tengkawan. Dan pilihanmu yang untungnya antara dua, entah ke kiri atau ke kanan. Lain kamu kak. Walaupun itu rukda, walaupun belok ke kiri atau ke kanan. Jadi jangan sampai Mujahidin membaca walaupun itu walzoin yang keluar huruf zo, lain huruf dot, sedangkan di pelatihan itu huruf dot. Nah itu sedikit masalah Al-Fatihah. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada huruf jelas dotnya. Ilatnya boleh ke sebelah kiri. Karena kan sifat huruf dot itu sebelah kiri atau kanan. Di gigi sebelah kiri atau di gigi sebelah kanan. Summa ruku'. Kemudian fardu yang selanjutnya adalah ruku'. Lain beruku', ruku' pakai air. Wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanawurahatahu rukbatayhi. Maka wajib bagi orang yang beruku' itu, ketika ruku' itu ayyan haniyah, dia menundukkan anggota tubuhnya. Bihaitsu tanawurahatahu rukbatayhi, sekira-kira kedua telapak tangannya itu menyentuh kedua lintutnya. Nah itulah posisi ruku'. Kayak apa kita ruku' itu sekira-kira kedua telapak tangan kita itu menyentuh atau memegang dua lutut kita atau lintut kita. Jadi diturunkan sebagian anggota tubuh, sekira-kira tangan kita kalau menyentuh atau memegang daripada kedua lintut kita. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan bertumaninah di dalam ruku' itu hukumnya wajib. Hatta taskunu a'dhahu, sampai sekira-kira tenang atau terhenti gerakannya. Jadi ada jeda. Tumaninah itu kalau bahasa kita itu ada jeda di dalam setiap pergerakan sembahyang. Kadang kayak ayam makan itu ada jeda, kalau tok langsung angkat bentuknya. Nah, banyak kalau di Instagram ngapain tentang sembahyang tarawih, iya lah, mau videonya tak lebang makmumnya biasa imam. Ini belanjuan sembahyang. Kalau belanjuan sembahyang berarti keluar daripada tumaninah. Kalau tumaninahnya kalau tumaninah tidak, maka ada salah, karena tumaninah masuk daripada rukun setiap gerakan. Jadi ukuran tumaninah itu sekira-kira membaca sekali subhanallah. Jadi bagaimana ruku', bagaimana sholat sudah ramai anggota tubuh kita, subhanallah. Jarak jedanya nih. Jeda antara anggota dengan bacaan itu sekedar membaca sekali subhanallah. Bentuk Allah Akbar. Ruku' misalnya yang lain subhanallah, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Kajian nanti sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kalau kita hendak menghatikan sunat-sunat, apalagi rukun-rukun yang di dalam sembahyang, kalau kita ukur dari segi waktu itu 5 menit itu termasuk laju sembahyang. Kalau kita menghatikan rukun dan sunat-sunatnya kan 5 menit kita sembahyang fardu itu termasuk laju sebenarnya. Kalau orang menghatikan bacanya, kemudian khusyuknya, hadir hatinya, nah itu kalau diukur secara waktu kurang lebih 10 menitan kita sembahyang. Awas kalah. Tapi bila kita main game tuh setempat 10 menit kan. Bila sembahyang masalah awas. Nah jelas masalah rukuk lah. Dia namanya itulah gerakannya, menundukkan sebagian anggota tubuh kita, sekira-kira kedua telapak tangan kita dapat menyentuh kedua lutut, kemudian sampai terdiam anggota tubuh. Summal
Wal i'tidal, kemudian fardu yang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu kembali daripada rukuk, kembali daripada rukuk, itu i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan bertumaninah ketika i'tidal itu hukumnya wajib. Sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Nah, jadi sujud itu masuk daripada rukun. Gerakannya adalah keadaan kita sujud itu rukunnya. Kalau bacaannya sunnah. Posisi sujud kita itu yang dianggap sebagai rukun. Sama kayak rukun tadi. Gerakannya yang posisi dan gerakannya yang rukun. Kemudian yang tidak, posisi dan gerakannya yang rukun, bukan bacaannya. Nah, kalau bacaannya sunnah. Lain kayak Fatihah tadi. Nah, kalau Fatihah itu masuk daripada rukun. Tsumma sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini, kemudian duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil qulwi, kemudian bertumaninah ketika 2 kali sujud dan ketika duduk di antara 2 sujud, itu hukumnya wajib. Jadi setiap gerakan itu ada tumaninahnya, kata boleh tadi enggak. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika, dan dia menetapkan atau melaksanakan atau menggawe setiap rakaat itu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi rukuk 2 kali itu tiap rakaat ada. Kemudian duduk di antara 2 sujud tiap rakaat ada. Kemudian rukuk dan i'tidal itu tiap rakaat ada. Terus wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Adapun tasyahud awal biasanya di rakaat kedua, misalnya wa qu'uduhu, dan duduknya sunnatun, itu hukumnya sunnah. Wa tasyahhudul akhiru wal julusuhu fihi fardhun. Yang terakhir, ada tasyahud akhir beserta duduknya, nah maka itu hukumnya fardhu atau wajib. Nah, tapi tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkad. Adalah apabila pian tertinggal tasyahud awal, maka pian harus menggantinya dengan sujud sahwi di akhir, sama kayak qunut. Qunut itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkad, artinya sunat yang ditekankan, yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi itu tidak pernah meninggal apabila bersinggungan dengan sunnah muakkad. Nah, maka saking pentingnya sunnah muakkad itu, apabila kita lupa, ketinggal, saya nggak ada gawe qunut misalnya yang atau tasyahud awal, maka wajib kita menggantinya dengan sujud sahwi. Terus wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud qabla salami fardhu. Membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud dan sebelum salam itu hukumnya fardhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca salawat atas Nabi itu masuk daripada rukun qauli di dalam sebenarnya. Sesudah tasyahud, sesudah bacaan tasyahud akhir, sebelum memasuki salam yang pertama. Nah, di situ anaknya daripada membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wassalamu minas salati fardun, kemudian mengucap salam daripada sembahyang itu hukumnya fardhu. Maksudnya salam yang pertama adalah ketika pian memalingkan wajah pian ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, mulai situ pian sudah berniat keluar daripada sembahyang. Jangan ada berniat. Nah, ketika salam yang pertama itu kita wajib berniat Assalamualaikum. Nah,
rukun yang diberikan salam ketika kita mengucap salam itu yang pertama niatnya nih, yang Allah di dalam hati ketika salam itu adalah memberikan, yang pertama memberikan salam kepada jemaah yang di sebelah kanan sampai berdataan orang-orang yang ada di sebelah kanan, kemudian mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanan kita, dan mengucapkan salam kepada jin yang ada di sebelah kanan kita. Nah, sama kayak yang sebelah kiri. Niatnya tak? Niat ketika salam. Sesudah berniat keluar daripada sembahyang, kita berniat salam itu adalah mengucapkan salam atau menyampaikan salam kepada yang pertama seberdataan manusia yang ada di sebelah kanan kita, kemudian berdataan malaikat yang ada di sebelah kanan kita, kemudian berdataan jin yang ada di sebelah kanan kita. Nah, itu juga salam ketika kita sebelah kiri. Cuma salam yang kedua itu kada wajib. Nah, hukumnya sunnah aja. Jadi penentuannya adalah di salam yang pertama ketika pian memalingkan wajah pian dari yang merata ke depan, kemudian menuju ke sebelah kanan. Wa aqallus salami, dan paling sedikit mengucap salam dalam sembahyang ketika penutupan sembahyang, assalamualaikum. Itu paling sedikit dah. Kalau biasa kita mengenal dengan tangan ya Allah, biasanya assalamualaikum warahmatullahi sampai di situ. Ya Allah ketika sembahyang. Tapi kalau misalnya ada orang sembahyang assalamualaikum sudah aja, nah berarti bujur aja. Berarti paling sedikit ucapan salam, jangan disalahkan. Nah, tapi kalau misalnya sembahyang jenazah itu lebih afdolnya pakai wa barakatuh. Alakian. Kalau ketika sembahyang jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari situ. Ketika kita sembahyang jenazah. Aqallu tasyahudil wajibi, dan paling sedikit bacaan tasyahud yang wajib itu at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu paling sedikit bacaannya. Jadi tasdid-tasdidnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan ketika bacaan tasyahud akhir. Nah, karena itu masuk rukun qauli yang wajibnya. Kalau yang sempurnanya nah, biasanya kita pakai yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau di sini tadi at-tahiyatu lillah, minimal benar yang tadi ngapian wajib mendengar at-tahiyatu lillah. Mubarakatus salawatutnya kalau misalnya ada kata-kata tadi nggak apa-apa, tetap sah aja tahiyatnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sambung dengan salawat. Rukun yang terakhir, yang sebelum salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu paling sedikit sudah. Salawat kepada Nabi di dalam sembahyang di tahiyat akhir paling sedikit Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan dikurangi lagi pada itu. Nah, itu pada masuk dalam salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, habis itu telah rukun-rukun di dalam atau fardu-fardu di dalam sembahyang. Terus wayang bagi dan sayogianya ayyatiya bisunani jami'ha wa hiya kasiratun jiddan. Maka hendaknya orang yang sembahyang itu mendatangkan sunnah-sunnah di dalam setiap pelaksanaan sembahyang, wahiyya katsiratun jiddan, dan itu banyak benar. Jadi banyak daripada sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Salah satunya misalnya
usahakan batis kita itu kelima jari kita ketika sembahyang, ketika berdiri itu menghadap kiblat, berarti rata batis dan lebarnya sejengkal masing-masing. Nah, cuma kan usah diukur atau sembahyang, sembahyang langsung menghilangkan rata yang tidak besar. Kira-kira aja, sekira-kira itu adalah sejengkal, sekilan, ya Pak. Jangan lebar banget, jangan juga rampit batis ketika sembahyang. Nah itu sunnah. Banyak lagi sunnah-sunnah lain. Bacaan sembahyang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah itu sunnah. Ada yang menyunatkan itu 3 kali. Ada yang mengatakan sunnah sampai 8 kali. Ada yang mengatakan sunnah sampai 11 atau 12 kali kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah jadi bagus di dalam sembahyang itu di luar daripada rukun itu sudah sempurna, yang Allah fardunya sudah sempurna, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Wa yang bagi al-i'tina'u bil ikhlasi, maka hendaknya kita melaksanakan sembahyang itu dengan ikhlas, mengerjakannya dengan ikhlas. Wa huwa al-amalu lillah wahdahu. Arti ikhlas itu adalah beramal karena Allah semata-matanya. Nah itu ngarannya ikhlas. Selain sembahyang nggak ikhlas itu aja kita beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gawean yang kita kerjakan, apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu bernilai ibadah di sisi Allah. Hanya sekadar misalnya membuangi bapaknya di tengah jalan, tapi kita lillahi ta'ala, ujung-ujung ikhlas, kadang mengharap imbal balik apa-apa, kadang mengharap imbalan apa-apa, kadang mengharap upah apa-apa daripada orang ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ikhlas karena. Jadi diberi Allah Taala musibah, diberi Allah Taala nikmat kan. Apapun keadaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang mempengaruhi lewat gawean kita sembahyang. Tetap sembahyang enggak, berduit kata tetap sembahyang enggak, bungas kamu kata tetap sembahyang enggak, bisa reki apa kata tetap sembahyang. Kenapa? Karena kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, kata karena lainnya. Tapi kalau misalnya sudah kita sembahyang kata karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita onte, aku tentang sembahyang, Allah tentang sembahyang, bila maka kita melihat dia aja. Misalnya, ya Allah, kenapa? Karena bila nggak sembahyang, saya reki mama. Oh, kayak nanti sembahyang mau subuh aja. Misalnya, ya Allah, kata-kata itu maksudnya. Aku kayak nanti sembahyang mau jadi pejabat, mau jadi bupati, mau jadi sembahyang, contoh misalnya. Ada kata itu. Berarti sembahyang kita apabila itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita dituntut sembahyang di dalam sembahyang itu lillahi ta'ala. Wa yang bagi al-hudur, dan sayogianya al-hudur, artinya hadir-hadir. Kada mahiyabah. Ya. Apabila artinya hudur bahwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Arti hudur itu adalah dia mengetahui apa yang ia baca, apa yang ia gawe. Oh, aku nang baca ini misalnya surah Fatihah, maka itu nang dihentikan. Oh, aku ini sedang berdiri tegak, satu tempat lagi aku akan takbiratul ihram. Oh, aku lagi berdiri lagi membaca Fatihah. Oh, aku hendak rukuk. Oh, aku hendak sujud. Oh, aku membaca ini. Nah, itu dihentikan. Apabila ia sudah memfokuskan perhatiannya kepada gerakan dan bacaannya, nah maka ia dikategorikan orang yang hudur hatinya di dalam sembahyang, garis miring khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti hilang suasana atau hilang apa, misalnya hilang pengerasaan. Sahabat ketika Rasulullah SAW garing, maka Sayyidina Abu Bakar menggantikan jadi imam. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar jadi imam, entah kenapa Rasulullah itu datang, maka sahabat lain menepuk tangannya. Nah, ketika sahabat lain menepuk tangan itu sadar atau tidak? Sadar. Itu adalah isyarat daripada sahabat lain kepada Sayyidina Abu Bakar memandangkan bahwa Nabi datang. Artinya karena Nabi yang lebih
nafsunya hilang, perasaannya ada. Ketika ia memfokuskan pikiran dan memfokuskan perhatiannya kepada bacaan dan gerakannya ketika sembahyang, maka itulah orang yang dikatakan sebagai orang yang khusyuk dalam sembahyang. Artinya pikiran kita kata mana-mana. Dan biasanya ada sembahyang itu pikirannya mana-mana. Ya, makanya bangun yang bayarin utang. Ada sembahyang orangnya. Hanya takbiratul ihram, kunci kalau dicabut dari motor aja. Iyalah. Nah, berarti pikirannya sudah keluar daripada apa yang ia kerjakan dan apa yang ia baca. Nah, apabila sudah keluar maka ada mundurnya. Jadi bila sembahyang, nah, kerjakan dulu kunci dari mandang, hendak dulu ke tempatnya. Sampai bahkan Rasulullah SAW anjurkan bila misalnya kita dalam keadaan lapar, janganlah kita akan sembahyang yang mana didahulukan, makan dahulu jangan Nabi. Kan yang akan parut dahulu supaya apa? Supaya kadang mengganggu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang itu tidak kita menambah pikiran habis sudah. Seandainya dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa di dalam sembahyang itu kan tidak masalah lagi sudah. Kenapa? Karena kita tidak urusan lagi dengan dunia habis sudah. Sebelum sembahyang ya sudah kita berdoa. Wal khusyuk dan khusyuk. Apa itu maksudnya khusyuk? Wa huwa suqunul a'dha'i. Artinya khusyuk itu adalah bagaimana anggota tubuh. Wa hudurul qalbi. Dan hadir hati. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha. Dan mentadabburkan bacaan, artinya menghayati bacaan, wa tafahhumuha, dan memahami makna daripada sembahyang. Memahami makna sembahyang bukan berarti dia menerjemahkan, tapi pian sadar bahwa yang pian baca itu adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa taala yang isinya luar biasa. Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadri al-huduri. Karena bahwasanya hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima daripada sembahyang hambanya itu biqadri al-huduri, sekadar hadir hatinya mereka. Nah, jadi itulah sembahyang yang harus kita jaga, adalah perhatian dan kefokusan kita di dalam sembahyang itu kita hatikan. Nah, jangan sampai kita terbiasa sembahyang itu mahaya, sembahyang itu mahayabang, ya, sembahyang mikir pacar misalnya, mau di mana yang mau sangkut di mana yang mana ya, sembahyang orangnya. Nah, jangan atau mikir apa selain daripada memfokuskan kita di dalam gerakan atau bacaan sembahyang. Nah, ini hadiah yang inilah hadiah dan oleh-oleh daripada baginda Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Setiap orang yang diberi hadiah itu pasti senang. Setiap orang yang diberi hadiah pasti gembira, himong dan bahagia. Rasulullah SAW ketika sudah pertama kali menerima wahyunya itu sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril, itu Rasulullah itu kayak seakan-akan ada peduli lagi lalu kehidupan di dunia ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu sembahyang sunnah tahajud itu sampai bakat bagi situ kan merasa saking hobinya sembahyang, saking himungnya hati menerima hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu juga kita ketika waktu sembahyang sudah tiba, ketika azan sudah memandang, oh inilah hadiah daripada Rasulullah SAW. Inilah salah satunya oleh-oleh yang paling gena yang diberikan oleh Allah oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Jadi alangkah bagusnya, sangat dianjurkan, sayugianya ketika kita sudah sampai waktu sembahyang, nah maka bahasa di dalam begitu mustadarah kalau Bapak kan ingat, atau mustabah ingat, artinya bersegera. Gawian apapun yang kita kerjakan, maka kita sampingkan dulu. Nah, ini kan kita hati-hati pulang ketika sudah masuk dalam waktu sembahyang. Artinya waktu kebahagiaan kita di situ. Kenapa jadi waktu
Rasulullah bahagia dalam keadaan sembahyang. Rasulullah itu senang daripada di dalam keadaan sembahyang. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan penyejuk hatiku, ketentraman jiwaku wajah Rasulullah SAW di dalam sembahyang. Bukan sembahyangnya yang malah Rasulullah gembira, bukan sholatnya yang malah Rasulullah senang, tapi sesuatu yang ada di dalam sembahyang yang malah Rasulullah itu bahagia. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin, sembahyang itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sembahyang. Nah, makanya kita ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 5 kali. Di luar pada itu kita jarang ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Main TV kita ingatkan Allah nggak ada. Memijik HP kita ingatkan Allah nggak ada. Ketika kita di jalan mesti motor ingatkan Allah nggak ada. Ketika kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sembahyang. Nah, maka kita sama-sama menjaga sembahyang kita, terutama hak fardu. Jadi jangan sampai tertinggal. Nah, karena as-sholatu imanun, karena sembahyang itu adalah tiang agama. Bagaimana keadaan agama kita apabila terdekat tiang? Kalau diibaratkan kan, seandainya kehidupan kita itu adalah sebuah bahtera, sebuah bangunan, tetapi kita akan memperkuat daripada sembahyang kita, bahtera kita itu atau rumah kita itu dengan sebuah tiang, maka roboh tiang itu. Jadi kalau misalnya kita hendak selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Nah, itulah kuncinya hadiah daripada baginda Rasulullah SAW, itu menjaga sembahyang 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Subuh melanda baik, usahakan mau bangun balaram kan. Ulah alarm kita nang kau melumpah banyu mau mana. Mau kita bangun, ya mau jimus sampai ketilang-tilang. Kalau mendengar misalnya alarm mendengar misalnya kada mampatnya. Nah, kalau kita berulah kita nang itu. Ya nah, itu bila misalnya subuh, jimus misalnya atau muka. Supaya apa? Supaya diusahakan. Ya lah, supaya diusahakan kita kada pernah tertinggal sembahyang subuh dan sembahyang fardu lainnya yang kita baca. Jadi 5 kali sehari. Nah, kita bila sudah tunai yang wajib-wajibnya, rukun Islam sudah tunai, nah hanya kita menambah bagaimana yang sunnah. Wa yahrumu riya'u fi sholati wa ghairiha, dan diharamkan di dalam sembahyang itu ada berisi sifat riya atau lainnya. Nah, riya itu artinya hendak minta puji oleh orang lain, hendak minta sanjung oleh orang lain, hendak minta bangga-banggakan oleh orang, hendak minta pujian. Kemarin riya. Nah, jangan benar di dalam sembahyang kita ada sifat riya. Pokoknya billahi ta'ala itu maksudnya ulun dapat nilai 100 SKI misalnya, ya Allah hendak dapat nilai 80 kan, kada peduli, yang penting nilai 80 kan nilai 100. Nah, itu kada mempengaruhi gaweanku sembahyang 5 waktu dalam sehari. Kalau galau misalnya kehendakan nilai 100 sekalinya kada mencukupi, kecewa misalnya kada hendak misalnya sembahyang untuk sembahyang baik misalnya kada dapat nilai 100 SKI misalnya, kada itu. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi itu kadang menentukan sembahyang kita, karena sembahyang kita dibagi. Jadi maksudnya riya itu apa? Wa huwal amalu bi ajalin nasi. Jadi perbuatan sembahyang itu dikarenakan untuk mendapat pujian oleh orang lain. Yang terakhir, mubtilatus shalat, pembatal sembahyang. Wa yubtilus sholata, dan dibatalkan akan sembahyang itu al-kalamu amdan walau bi harfaini. Jadi batal sembahyang itu apabila bepandir sengaja meskipun 2 huruf. Ya, meskipun 2 huruf hijaiyah yang mengandung makna. Nah, maka batal sembahyang itu. Sembahyang menggosip misalnya. Iya nah, maka sembahyangnya batal. Wa nasiyan ing kasura, maka batal juga sembahyang meskipun lupa, marahnya timbul bacaan walat dolin misalnya disambungnya nah marahnya ya Allah sampai banyak namanya sambat. Nah, maka batal juga meskipun ini kada ingat kepandir dalam sembahyang lah, tapi perkataannya banyak. Nah, maka itu masuk dalam membatalkan sembahyang.
itu banyak gerakan. Misalnya 3 kali gerakan berturut-turut. Gerakan anggota tubuh ngeunah. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, gerakan anggota tubuh ngeunah itu dihitung gerakan. Tapi kalau anggota tubuh halus itu kada dihukumakan, kada dihitung dalam gerakan sembahyang. Di dalam gerakan yang bergerakan sembahyang ada mata misalnya. Kada mungkin sembahyang bro cilingan aja loh, sembahyang 4 rakaat misalnya. Jadi mata itu anggota tubuh halus itu kada dapat bila bergerak. Sama jari, nyala, jari tangan, jari betis, telinga, kada dapat bergerak sembahyang. Bisa bergerak boleh bergerak. Nah, makanya bila orang hendak, misalnya orang gentar sembahyang, nyala hendak bergerak, maka ketika kita posisi anggaplah kayak ini posisinya, mangkat kita ke tempat yang kita getar ke sini. Nah, itu sudah dihitung sekali gerakan. Ya Allah. Geru, tapi menggerunya pakai jari pijat. Udah 100 kali ada apa? Ada data. Tapi kalau kita menggerunya pakai tangan, nah, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, maka kenapa? Karena anggota tubuh ini enggak bergerak. Nah, itu boleh. Kalau pakai jari ke depan, dan berturut-turut pulang. Nah, 1, 2 sudah. Bila disambungnya lagi 3 ke atas, nah maka batas sayangnya karena 3 kali berturut-turut. Kalau ini bertahan sekali, begitu dulunya. Gerunya macam-macam begerunya. Bertahannya di sini tangannya, kemudian kembali masih dihitung satu. Nanti belajar melajari makalin. Makali begitu. Nah, menghindari supaya ada wal aklu wasyrabu. Nah, kemudian batal juga sembahyang apabila sembahyang sambil makan atau minum. Berapa juga sambil makan sambil minum sembahyang. Ya. Atau misalnya kalau yang lain pahamannya itu adalah termakan atau sengaja yang lain mau semakan untuk sahur, untuk sembahyang subuh, kuit pakai alat misalnya, kesulitan, iyalah, kekalahan antara ilat menggigit, kuitnya minimal, nggak apa-apa melanjut ke arah kuat misalnya untuknya takut, benar sembahyangnya. Jalan makanya takbiratul ihram wa kishaful aurati illam tustar halan. Kemudian terbuka aurat ketika sembahyang, tetapi kada langsung ditutupnya situ sini juga. Kada rasa kipas angin sembahyang, ya kan? Nomor 3 sembahyang di luar. Tak kira mukana misalnya kelihatan betis, ya Allah. Tapi apabila langsung tutupi mukananya langsung dialihnya, ya Allah. Nah, maka ada batas sembahyangnya. Tapi kalau dilihat tangannya langsung nyamannya, tangan di dalam betis, maka wa wuqu'un najasati illam turqa halan min ghairi hamlin. Dan keguguran najis tetapi kada langsung dialihnya min ghairi hamlin. Dia selain daripada najis yang telah dimaafkan. Kalau bisa dimaafkan langsung kipas saja. Contoh teh jejak misalnya, nah teh jejak itu mampu aja. Keguguran teh jejak misalnya nyawalan sembahyang di baju melihat kita tarik teh jejaknya nih, langsung aja kipas. Nah dia itu kembali ke sembahyang ulang. Nah maka sembahyang kada namun keguguran tahi elang bang. Sembahyang di lapangan misalnya mau mencurhat dari lebihan misalnya, mau bentar. Karena tahi elang itu kalau dimaafkan karena najisnya gak datang. Nah itu salah satu daripada sebagian yang membatalkan daripada sembahyang. Nah terakhir Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami, ujar Nabi. Banyak benar daripada seseorang daripada umatku itu, ujar Nabi, nya puasa. Laisa lahu min siyami, itu kadida lalu harga atau nilai puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa
di puasa awam. Ujar Imam Ghazali mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas, di atas daripada khawas lagi. Nah, usahakan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW setiap tahun itu kawa kainannya sampai meningkat daripada puasa khawas. Artinya puasa khawas ini adalah puasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang soleh. Kalau kita puasa awam ya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau orang yang kawa puasa khawas itu menjaga 5 macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 itu ada di motong, 1 itu ada di mata. 4 yang ada di motong apa? Yang pertama dusta, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat sumpah palsu. Karena tahun puasa, iyalah awal bakar rambut juga kan, mati rambutnya, abang di rambutnya, kawan di rambutnya. Nah maka itu batal pahala puasanya. Ada bahkan mengatakan itu batal puasanya, sampai ke puasanya batal karena dusta. Kemudian yang kedua ghibah, ya membuka topik terus. Maka lagi puasa. Nah, yang ketiga namimah, adu domba, adu wasah. Yang keempat adalah sumpah palsu. Kemudian yang kelima itu anaknya di mata. Itu adalah yang terakhir adalah memandang sesuatu dengan syahwat. Nah 5 macam itu kita jaga supaya apa? Supaya kualitas puasa kita naik 1 tingkat. Ujar Imam Ghazali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu puasa orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita mau menjaga sembahyang kita, mau menjaga rukun-rukun sembahyang kita, mau menjaga sunnah-sunnah dalam sembahyang kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menolongi kita supaya kau meningkatkan derajat kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma ala tilkan ya wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa la ta'ala wa la nabiyana wa la ilaha sallallahu alaihi wa man yuhibbuka wa man yu'aminu min qawli wa qawlika ila rabbika karim. Allahumma shalli wa banawi wa ma'allimina anna wa la tadhur barakatuhu wa min al-karim wa min sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.